Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab, merenungkan mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh harapan, kehidupan yang penuh dengan semangat yang baik, karena Tuhan masih memberi kami kehidupan, nafas, kekuatan. Hari ini kami bertekad untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Makanya Bapak, kami akan membuka hati dan pikiran kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika membaca ayat-ayat dalam Alkitab kami, kata-kata dalam bagian-bagian yang kami baca dan kami lihat, bukan hanya sebagai kata-kata mati, tetapi menjadi firman Tuhan yang hidup, yang kami mengerti untuk melakukannya. Untuk itu Roh-Mu yang kudus membuat kami untuk memahami dengan penuh kebaikan. Pimpin hamba-Mu agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan membawakan sebuah tema perenungan dalam doa pagi yang judulnya dimanapun kita berada, selalu membawa sukacita. Dimanapun kita berada, selalu membawa sukacita. Ya, dalam situasi yang mengkhawatirkan, tidak baik, atau apapun yang sedang kita rasakan berkaitan dengan situasi pandemi corona ini, mari kita bertekad bahwa dimanapun kita berada, kita selalu membawa kebaikan. Nah, bagian Alkitab yang akan kita perhatikan adalah Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27,
ayat yang ke-13 sampai 38. Saya akan membaca dua bagian Alkitab saja dalam konteks keseluruhannya. Tapi bagian yang saya soroti adalah seperti ini. Ayat yang ke-22 dan sampai 24. Gini kalimatnya. Tetapi sekarang, jika dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembahyang sebagai miliknya, yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, "Jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena kamu. Akan selamat karena kamu." Bapak Ibu yang berkata Tuhan, kalau kita baca pasal 27 ini keseluruhan, kita akan melihat sebuah gambaran bahwa Paulus sedang berstatus sebagai tawanan. Siapa yang menawan? Pemerintah Romawi. Paulus dikatakan, kalau pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-1, pada pasal 24 ini, bagaimana Paulus dan beberapa tawanan itu akan berlayar ke Italia. Rupanya Paulus bersama tawanan-tawanan yang lain akan berlayar ke Roma, ke daerah Italia. Nah, dalam perjalanan dalam kapal itu panjang jaraknya. Kalau Bapak Ibu mau melihat jaraknya, kira-kira ada di peta Alkitab yang paling belakang itu. Perjalanan Paulus yang ketiga ke Roma. Kita lihat kan dari Kaisarea, Antioquia, Kaos, Kreta, Lasea, panjang sekali. Bisa dibayangkan. Waktu itu kapal belum bermotor, jadi masih menggunakan tenaga manusia. Didayung. Dan ada kemungkinan para tahanan-tahanan itu juga yang mendayung. Karena zaman dahulu prajurit, tahanan itu digunakan juga, dianggap sebagai budak. Maka mereka yang mendayung. Nah, dalam perjalanan perahu mereka kena badai, berkali-kali kena badai. Ketika di Pulau Kreta misalkan, terdampar di situ karena angin timur, badai angin timur yang sangat kuat. Tidak bisa melanjutkan perjalanan, kapal berhenti di sebuah pulau. Perwira menasihati untuk ayo buang muatan-muatan yang tidak perlu untuk bisa melanjutkan perjalanan. Mereka putus asa, badai tetap besar. Lalu Paulus mencoba untuk menenangkan hati orang-orang yang di kapal itu. Perjalanan kita akan penuh bahaya karena masih jauh dan badai masih lebat, masih kuat. Sudah, kita tidak usah melanjutkan perjalanan. Tetapi perwira Julius dan pasukan kaisar yang lainnya menginginkan terus melanjutkan perjalanan sampai ke Mesir. Toh perjalanan masih lanjutkan. Dan sampai di jalan, akhirnya Paulus dan penumpang di perahu itu terkena badai lagi. Ribut lagi. Takut lagi.
Sampai tadi ayat yang ke-22 yang saya baca tadi mengatakan seperti ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau pagi ini kita ada yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan karena situasi yang sedang berkembang belakangan ini karena pandemi COVID-19, mungkin ada yang bergumul karena permasalahan pekerjaannya. Mungkin ada yang bergumul karena rencana pernikahannya harus ditunda, harus reschedule. Mungkin orang-orang yang sekolah, yang akan melanjutkan ke tahap pendidikan yang lebih tinggi juga bingung kapan saya akan melanjutkan mengurus-ngurus semuanya. Semua kegiatan dilakukan secara online. Seperti kita ibadah pagi ini online juga toh. Ada jarak yang memisahkan kita. Bayangkan kalau kita seakan-akan sedang berada dalam perjalanan di kapal bersama dengan Paulus. Lalu situasi badai itu kita gambarkan seperti badai kehidupan dunia ini. Dan ada sebuah nasihat dari Paulus. Jangan takut. Tabahkan hatimu. Sebab bahwa tidak akan ada yang hancur kecuali, tidak ada yang binasa kecuali kapal ini. Itu artinya apa? Paulus mencoba untuk tetap dimanapun ia berada, tidak ikut panik, tidak ikut kecewa, tidak ikut marah-marah. Tetapi dia berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan dimanapun berada. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, hal yang pertama itu bahwa dimanapun kita berada, kita membawa kebaikan. Ayo, jangan ikut-ikutan panik. Kalau ada orang yang ngomong, waduh di sana ada yang meninggal, aduh di sana ada yang bahaya kena ini, atau ketika banyak pesan WhatsApp, pesan apapun yang datang kepada kita lalu mengkhawatirkan. Tidak ikut-ikutan panik adalah ketika kita tidak ikut langsung meneruskan berita-berita yang tidak kita tahu kepastiannya, yang hanya membuat orang menjadi ikut lebih panik. Paulus takut, pasti Paulus takut, kapalnya sama kok. Tapi dia menguasai dirinya sendiri dengan baik. Hal yang pertama, ingat ketenangan hati kita. Bahwa di dalam situasi yang sedang kita hadapi ini, ingat ketenangan hati kita. Karena dari dalam hati ini akan keluar. Kita takut, kita kecewa, kita khawatir, akan keluar melalui perkataan kita, tatapan mata kita, sikap-sikap kita. Tapi kalau hati kita tenang, damai, tutur kata kita juga akan membawa kedamaian. Jadi ingat perasaan hati kita. Ini artinya bahwa kita ayo mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus, dia merasa bahwa malaikat dari Allah menemuinya, menguatkannya, mengingatkannya bahwa tidak akan ada binasa kecuali kapal. Kenapa kapal binasa? Ya karena kapal benda mati. Tuhan mencintai umatnya, Tuhan mencintai manusia. Bayangkan ini juga kalau kita teliti lebih dalam, hebat. Kapal binasa, hancur, tetapi Allah sanggup menyelamatkan kita. Hal yang pertama, ingat ketenangan hati. Untuk dimanapun kita berada, agar kita membawa kebaikan, ingat kebaikan, ingat ketenangan hati kita. Lalu hal yang kedua dikatakan seperti ini. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, kamu harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Setelah kita mengingat kebaikan hati, hal yang kedua adalah semangat membawa perubahan. Semangat membawa perubahan dimanapun kita berada. Misalkan, semangat membawa perubahan itu seperti ini. Kalau ada orang yang datang kepada kita, ngobrol, kita jawab, kita komunikasi, mungkin kita nasihati, mungkin kita berkata-kata banyak, lalu orang lain itu pergi, dan kalau orang lain itu bertambah baik, maka kita telah membawa semangat, membawa perubahan. Tapi kalau ada orang datang kepada kita, terus dia curhat banyak, lalu kita juga ikutan sedih, ikutan mengomentari pesimis, ikut-ikutan juga marah, ikut-ikutan juga memaki pihak lain, lalu orang lain itu pergi dari kita, hatinya bukan bertambah tenang, tetapi makin bertambah panas karena gosokan, karena himbauan emosional dari kita itu. Maka semangat membawa perubahan dimanapun kita berada. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun, Bapak Ibu. Kalau kita punya talenta, persembahkan talenta kita. Kalau kita punya waktu, gunakan waktu kita untuk kebaikan bagi orang lain. Ada yang bisa mendoakan orang lain, ada yang bisa menelepon orang lain, ada yang bisa memberi peluang kerja kepada orang lain, apapun itu. Setelah kita ingat keterangan hati kita mempunyai semangat untuk membawa perubahan. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya bawa adalah, sebab itu ayat 25, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat 25 ini menegaskan iman Paulus. Iman yang tidak sia-sia, iman yang tidak imitasi, iman yang sungguh-sungguh teruji melalui situasi yang bahaya, situasi yang mengkhawatirkan, situasi yang tidak menyenangkan. Kalau saat ini kita sedang situasinya buruk, tadi saya ucapkan pertama, pekerjaan, karir, hubungan asmara mungkin, atau apapun, gereja kita mungkin kita anggap, oh kita gak ketemu gimana. Ingat, bahwa dimanapun kita berada, kita bisa membawa kebaikan. Kita percaya bahwa dengan ketabahan hati kita akan selalu membawa iman yang teguh, iman yang tidak imitasi. Jadi ada 3 hal. Saya kasih akronim isi. Ingat hati kita, ketenangan hati kita, kuasai hati dulu. Lalu ketika kita sudah menguasai hati kita, yang kedua, semangat membawa perubahan, S. Lalu yang terakhir adalah iman yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan mengisi hidup kita dengan tekad yang baik. Biarpun situasi belum memberikan kenyamanan, ketenangan bagi kita, tapi yakinlah, kalau kita mengisi hidup kita dengan yang berguna, semangat, kekuatan, maka Tuhan akan mengisi kebaikan bagi kita lebih lagi. Jadi, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari mengingat isi pagi ini, ingatlah bahwa dimanapun kita berada, kita akan membawa kebaikan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan kami. Dan mampukanlah kami untuk mengingat bahwa dimanapun kami berada,
Tuhan menjaga kami. Bahwa dimanapun kami bergumul dalam segala persoalan kehidupan kami, Tuhan sedang mempersiapkan jalan keluar yang indah sesuai dengan waktu Tuhan. Maka kami menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kayak Bapa, ketika kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong mereka. Berikan hati yang gembira. Jika saat ini kami ingin menyebutkan nama-nama saudara-saudara kami, kerabat kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, kayak Bapa, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong keluarga yang mendampingi mereka, agar mereka diberikan sukacita, hati yang gembira, untuk sama-sama menantikan kesembuhan dari Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga yang baik, yang harmonis, yang penuh sukacita, antara suami, istri, orang tua, anak, sanak, keluarga, menantu, mertua, siapapun. Tuhan tolong mereka, agar keluarga yang telah disatukan dalam cinta kasih kehidupan keluarga Kristen menjadi dekat dimanapun mereka berada. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang merencanakan untuk melaksanakan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Oh Tuhan, dalam situasi yang sedang terjadi belakangan ini, ada kebingungan, keraguan dari pihak sekolah, dari pihak orang tua murid, dari pihak murid untuk menjalani proses belajar dan mengajar dalam tingkat pendidikan tertentu. Makanya Bapak, berkatilah sekolah-sekolah yang ada, berkatilah para orang tua murid, berkatilah murid-murid, agar mereka tetap bersatu hati untuk menjalani setiap proses pendidikan, belajar dan mengajar melalui jaringan-jaringan yang telah dilakukan, yang telah diusahakan untuk memberikan pengajaran kepada murid-murid Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa untuk mereka yang sedang menjalani usaha untuk meningkatkan keadaan pekerjaan mereka, pendapatan mereka, keuangan mereka. Tuhan, berikan semangat yang kokoh pada semua pekerja-pekerja itu. Bahwa ketika mereka bekerja bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan buat diri sendiri, tetapi juga melalui talenta mereka, barang jasa mereka, barang olahan mereka, nama Tuhan dimuliakan, dan mereka dimanapun berada boleh membawa kebaikan. Tuhan, kami berdoa untuk GKI Surya Utama, Majelis Jemaat dan para pelayan-pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya boleh menyatukan hati untuk menggembalakan jemaat Tuhan di GKI Surya Utama dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Agar ibadah-ibadah dalam jaringan boleh dilangsung dipersiapkan dan berlangsung dengan baik, sehingga tetap menjaga persekutuan di dalam hati jemaat GKI Surya Utama. Tuhan, berikanlah kesatuan hati untuk para pelayan Tuhan yang ada untuk sungguh-sungguh menghadapi situasi yang sulit ini dengan kesatuan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar kami, untuk Indonesia, dan untuk hal-hal yang lain Tuhan. Ketika banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dunia ini, Tuhan, ingatkan kami agar kami memiliki ketenangan di dalam hati kami, agar kami mempunyai semangat untuk dimanapun kami berada membawa kebaikan. Dan apapun yang terjadi, kami memiliki iman yang teguh, maka hidup kami diisi oleh anugerah Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa.
Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan